Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darul Iman Kota Pekalongan yang sama-sama kita mengharapkan ridha dan karunia dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang mulia, yaitu di hari Jumat, alhamdulillah kita di pagi ini masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta waktu luang, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia. Setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kita akan duduk bersama di sini sembari menunggu waktu syuruk. Kita akan bersama-sama untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bertepatan dengan hal-hal yang mulia jemaah. Dengan hal-hal yang mulia. Apa itu? Pagi ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dalam satu pekan. Itu hari Jumat. Dan di hari ini ternyata jemaah bertepatan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan yang sangat bersejarah dalam Islam. Dan juga di hari ini jemaah ternyata pas banget bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Yang para ulama banyak yang menjelaskan bahwa di tanggal ini, tanggal 12 Rabiul Awal, dulu di kota Mekah sana terlahir seorang bayi yang sangat mulia, terlahir seorang bayi yang membawa keberkahan, terlahir seorang bayi yang kelak menjadi seorang nabi, yang menjadi penutup para nabi, yang menjadi ketua penghulu seluruh para nabi Sayyidul Anbiya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama banyak yang menjelaskan Rasulullah SAW dilahirkan di tanggal ini jemaah, tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak yang menjelaskan seperti itu. Meskipun juga ada pendapat-pendapat yang lain bahwa beliau dilahirkan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi banyak yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di tanggal ini, tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun harinya beliau dilahirkan di hari Senin. Masalah muslimin, tapi yang perlu kita juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW, para ulama sepakat, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala, beliau meninggal dunia juga di tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya, jemaah, tanggal 12 Rabiul Awal ini, kalau kita mengambil pendapat yang banyak di kalangan ulama, yaitu adalah tanggal di mana Rasulullah SAW dilahirkan, dan sekaligus di tanggal 12 Rabiul Awal juga adalah tanggal di mana beliau meninggal dunia. Itu sudah sunatullah jemaah. Itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kita saat ini jemaah, kita berada di hari Jumat. Rasulullah SAW menjelaskan hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan jemaah. Hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Tapi ternyata Allah Ta'ala menakdirkan Nabi Adam juga wafat di hari Jumat. Itu sudah sunatullah.
Sudah sunnatullah. Maka kita sebagai umat Islam, mari kita selalu mengingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat kapan beliau dilahirkan dan kapan beliau berdakwah dan lain sebagainya. Kita mengingat itu semua jemaah. Kita mengenang sejarah Rasulullah, kita mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan Islam ini. Kita mengenang apa saja nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dalam hadis-hadisnya. Kita mengenang itu semua jemaah. Sebagai seorang Muslim, kita wajib untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, aku, diri Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai dari dirinya sendiri dan juga dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia yang lainnya. Rasulullah menjadi orang yang paling dia cintai dalam hatinya. Mari kita lihat diri kita jemaah. Apakah kita sudah mencintai Rasulullah seutuhnya atau belum? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar mengaku-ngaku cinta Nabi. Mengaku-ngaku cinta Nabi. Karena jemaah, para ulama menjelaskan berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada bahwa hakikat cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mutaba'atuhu, mengikutinya, mengikuti ajaran-ajarannya. Artinya ketika orang mengaku cinta Nabi, pasti dia akan membuktikan cintanya dengan aksi nyata. Yaitu apa? Dia mempraktekkan ajaran-ajaran Rasulullah, dia mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, dan dia meninggalkan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat cinta Nabi. Hakikat cinta Nabi. Karena cinta tidak hanya pengakuan saja, tapi cinta butuh bukti dan pengorbanan. Gimana pembuatan? Itulah cinta jemaah. Maka Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Allah Ta'ala berkalam, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Maka siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW, mempraktekkan ajaran-ajarannya, menerapkan syariat-syariatnya, maka kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itulah jamaah. Maka hakikat cinta Nabi adalah bagaimana kita mengikuti ajaran-ajarannya. Dan alhamdulillah jamaah, alhamdulillah di masjid kita ini, di Masjid Darul Iman, banyak diadakan kajian-kajian Islam. Itu di antara cara kita untuk mencintai Nabi. Cara kita untuk mencintai Nabi. Artinya kita mengenang Nabi, mencintai Nabi kapan saja. Tidak di hari-hari tertentu saja, tidak di momen-momen tertentu saja. Kapan saja, setiap waktu kita mengingat Nabi, setiap waktu kita mengenang Nabi, setiap waktu kita menerapkan ajaran-ajaran Nabi. Dengan cara kita mengikuti kajian-kajian yang ada, kajian tafsirnya kita ikuti, kajian hadisnya kita ikuti, kajian fikihnya kita ikuti, dan lain sebagainya. Karena itu sebagai cara bagaimana kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah dengan benar. Karena jamaah, tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengikuti ajaran Nabi dengan benar. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan benar. Maka hakikat cinta adalah mengikuti Nabi, dan mengikuti Nabi harus dengan ilmu. Maka mari kita selalu memperbanyak khazanah ilmu kita jemaah. Mari kita selalu menambah semangat kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan mempraktekkannya. Dan itulah hakikat bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala ke dalam umat Nabi Muhammad SAW yang memang benar-benar mencintai Rasulullah, dan kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Segenap jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan rutinan mulia kita, yaitu kita sama-sama mengkaji hadis Rasulullah SAW
dengan kitab Riyadhus Shalihin dalam rangka kita mencintai Rasulullah, dalam rangka kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari hadis-hadisnya, kita mempelajari nasihat-nasihatnya supaya kita bisa menerapkannya dalam keseharian kita. Nah, jamaah semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan memasuki bab yang baru, yaitu bab fil yakini wa tawakkul. Bab tentang keyakinan kepada Allah, wa tawakkul, dan sifat tawakal. Gitu. Insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang bab keyakinan dalam Islam, keyakinan kepada Allah, dan juga tawakal. Bab tentang tawakal. Apa itu yakin, jemaah? Para ulama menjelaskan yang namanya yakin adalah quwwatul iman wastabat, yaitu kekuatan iman dan keteguhan hati untuk dalam keimanan. Laisa ma'ahu syakkun, yang tidak ada keraguan sama sekali. Itulah yakin. Bagaimana kita yakin dengan Allah Ta'ala dan kita teguh dengan ajaran-ajarannya tanpa ada keraguan sama sekali. Itu adalah yakin. Gitu. Dan terus apa itu tawakal? Para ulama menjelaskan yang namanya tawakal adalah sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbabin nafi'ah. Yaitu apa? Yaitu benar-benar bersandar kepada Allah Ta'ala dalam mencari kebaikan dan menolak kejelekan, diiringi dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Itu tawakal. Artinya tawakal itu bagaimana kita bersandar kepada Allah Ta'ala, kita menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala setelah kita melakukan aksi nyata, setelah kita melakukan asbab-asbabnya, setelah kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Tawakal itu bukti nyata. Jadi kita mengusahakan dulu, kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Itulah tawakal. Kita baca, qala Allah Ta'ala, ada beberapa ayat yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ini di bab yakin dan tawakal. Ayat yang pertama Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Surat Al-Ahzab ayat ke-22. Di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan tatkala orang-orang beriman mereka melihat ahzab, golongan yang banyak, sekutu-sekutu yang banyak. Maksudnya adalah ini kejadian di zaman Rasulullah SAW di perang Khandaq, di perang Parit, di mana orang-orang Quraisy mereka mengajak sekutu-sekutunya orang-orang Arab, suku-suku Arab untuk bersatu menyerang Rasulullah SAW, dan mereka mengepung Madinah, mengepung Madinah. Nah, tatkala orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW di Madinah melihat orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka sangat banyak mengepung kota Madinah. Sampai dijelaskan keadaannya sangat mencekam karena orang Madinah tidak bisa keluar sama sekali. Dikepung dengan puluhan ribu orang pasukan Quraisy yang siap menghadang, siap menyerang. Nah, tatkala itu orang-orang sahabat Rasulullah SAW, orang-orang Islam, mereka mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ketika mereka melihat pengepungan yang dahsyat itu, mereka justru mengatakan, oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya benar dalam menyampaikan kabar-kabarnya. Ya, karena Rasulullah sebelum itu, Rasulullah sudah mengabarkan kepada orang-orang Madinah, wahai sahabat-sahabatku, kita akan persiapan untuk menghadapi penyerangan orang-orang Quraisy. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah akan ada penyerangan besar-besaran ke kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya untuk membuat strategi bagaimana bertahan di kota Madinah, bagaimana bisa tidak diserang, bagaimana bisa mengatur strategi perang. Dan yang kemudian muncul ide dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat Khandaq, membuat parit.
Gitu nggih. Kemudian para sahabat Nabi ketika melihat kepungan dari orang-orang Quraisy, mereka mengatakan, "Hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu." Mereka tidak takut sama sekali, mereka tidak gentar, bahkan mereka hanya mengatakan, "Oh, ini benar ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini benar ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala." Gitu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak menambahi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Inilah Pak, contoh dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan tentang sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana keyakinan mereka sangat kuat kepada Allah Ta'ala. Keyakinan mereka sangat kuat kepada Allah Ta'ala. Keyakinan mereka akan kebenaran Islam, keyakinan mereka akan pertolongan dari Allah sangat kuat, sehingga ketika mereka melihat pengepungan orang-orang kafir, mereka tidak gentar. Meskipun sangat mencekam keadaannya, tapi mereka tidak gentar. Tapi mereka hanya mengatakan, oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka menambah keimanan, bertambah keimanan mereka. Mereka semakin yakin dengan kebenaran Allah Ta'ala. Dan mereka pasrah kepada Allah. Tentu pasrahnya di sini setelah melakukan usaha. Usahanya apa Pak? Usaha nyatanya mereka membuat parit yang sangat besar. Membuat khondak. Kemudian Rasulullah SAW juga membagi pos-pos tertentu untuk dijaga umat Islam. Ini bentuk tawakal mereka. Artinya tawakal itu bukan pasrah seutuhnya. Jadi pasrah saja tanpa usaha. Kalau Allah Ta'ala menghendaki menang, yo pasti menang gitu. Nggak usah usaha. Oh, ini bukan tawakal. Ini namanya nyerah. Namanya nyerah. Bukan tawakal seperti itu. Tawakal itu dia penuh keyakinan kepada Allah dan dia berusaha sebaik mungkin. Kemudian dia memasrahkan hasilnya kepada Allah. Itulah tawakal jemaah. Tawakal yang benar. Kemudian ayat yang kedua. Allah Ta'ala mengatakan, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Surat Ali Imran ayat ke-173. Di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud jemaah. Tentang peristiwa perang Uhud. Alladzina qala lahumun nas, yaitu adalah orang-orang yang mereka orang banyak mengabari mereka, maksudnya adalah para sahabat. Para sahabat itu banyak yang membisiki mereka, banyak yang gembosi mereka. Mereka mengatakan, "Innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum." Jadi ada orang-orang dijelaskan dalam kitab tafsir ya. Para ulama tafsir menjelaskan adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik berusaha gembosi orang-orang Islam. Di saat perang Uhud, gembosi apa? Bahwa ini ada gerombolan orang-orang Quraisy. Mereka sangat banyak yang mereka telah berkumpul siap menyerang kalian. Maka takutlah kepada mereka. Jangan mau diajak oleh Rasulullah perang. Ini orang-orang Quraisy sangat banyak ini. Mereka siap menyerang kalian gitu. Nah, ketika para sahabat Nabi digembosi seperti itu, apa kata Allah, Pak? Fazadahum imana. Justru bisikan-bisikan sumbang seperti itu menambah keyakinan mereka. Menambah keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Bukan para sahabat digembosi kemudian mereka takut, gentar, tidak. Sahabat Nabi imannya sangat kuat sehingga ketika mendapatkan provokasi dan lain sebagainya justru menambah keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Hasbunallah. Cukup Allah bagi kami sebagai penolong. Wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah sebaik-baik pengurus, sebaik-baik penolong untuk kita. Inilah keyakinan orang-orang Madinah. Keyakinan orang-orang Mekah yang mereka berhijrah ke kota Madinah. Keyakinan sahabat-sahabat Nabi akan pertolongan dari Allah Ta'ala. Gitu gitu. Karena kepasrahan yang mutlak para sahabat Nabi kepada Allah. Benarnya rasa tawakal mereka kepada Allah. Dengan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala lanjutkan di ayat setelahnya. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin. Lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Wallahu dhu fadlin azim. Maka kemudian mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah. Wa fadlin. Dan mereka membawa karunia dari Allah. Lam yamsashum su', yang mereka tidak tertimpa dengan keburukan apapun. Maksudnya yaitu ketika perang Uhud telah selesai di waktu itu, yang awalnya nampaknya para sahabat Nabi terkena kekalahan gitu. Banyak sahabat Nabi yang meninggal dunia,
banyak sahabat Nabi yang jadi korban, yang terluka dan lain sebagainya. Di saat yang genting seperti itu, ada kabar Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam bersama orang-orang Quraisy siap menyerang balik, menyerang lagi. Dan di saat itu Rasulullah SAW mengajak umat Islam, wahai sahabat-sahabatku, ayo bangkit lagi. Ini orang-orang Quraisy, mereka mau menyerang kita lagi. Ayo kita bangkit lagi, kita serang mereka dulu sebelum mereka menyerang kita. Dan ternyata meskipun dalam keadaan yang sangat berat, dalam keadaan mereka terluka parah, mereka tetap bangkit, Pak. Para sahabat Nabi tetap bangkit mengikuti ajakan Nabi untuk menyerang orang-orang Quraisy. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini panggilan Allah, ini panggilan Rasulullah. Kita mengikuti panggilan mereka. Kalau kita mengikuti panggilan mereka, pasti Allah Ta'ala akan menolong kita. Sudah, cukup. Allah sebagai penolong kita. Kita berangkat. Keyakinan mereka, Pak, Masya Allah. Keyakinan orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Islam. Dan ternyata dengan keyakinan itu, para sahabat Nabi dan Rasulullah dipimpin langsung oleh Rasulullah. Berangkat lagi dari tempat Uhud, tempat peperangan. Berangkat menyusul orang-orang Quraisy. Dan ternyata orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah menyerang lagi, mereka ketakutan dan mereka lari, mereka kabur. Orang-orang Quraisy kabur. Ini tanda bahwa perang Uhud itu bukan kekalahan bagi umat Islam. Perang Uhud itu hakikatnya adalah kemenangan bagi umat Islam. Karena umat Islam bangkit lagi menyerang orang-orang Quraisy. Gitu. Dan orang-orang Quraisy lari tunggang langgang. Mereka ketakutan. Gitu. Dan mereka mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala atas ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini contoh bagaimana tawakal yang benar dari para sahabat. Contoh bagaimana keyakinan mereka, keyakinan para sahabat kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka tidak takut apa-apa. Mereka tidak takut ancaman. Mereka tidak takut musuh. Yang penting kita punya Allah, Allah pasti akan menolong kita selama kita dalam kebenaran. Itulah keyakinan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata nanti di hadis-hadisnya kita akan membahas juga. Ya. Ternyata ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga ucapan Nabi Ibrahim. Ketika beliau dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar. Gitu nggih? Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdakwah mengajak raja yang sangat bengis di waktu itu, yaitu Raja Namrud, untuk masuk ke dalam Islam, justru Nabi Ibrahim mendapatkan ancaman, gitu ya. Nabi Ibrahim diancam siksa, mau dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Apakah Nabi Ibrahim gentar, Pak, di waktu itu? Tidak. Nabi Ibrahim tetap tegar karena yakin dengan kekuatan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan ajaran Islam. Kemudian di saat benar-benar Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, sebelum sampai ke dalam api, malaikat Jibril turun. Malaikat yang lain turun, menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah kamu perlu saya bantu? Apa yang akan saya bantu? Kata Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu, wahai malaikat, wahai Jibril, aku enggak butuh. Inilah Nabi Ibrahim, Pak. Di saat yang genting, mau masuk ke dalam api, ditawari pertolongan dari malaikat, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kepadamu, wahai Jibril, aku enggak butuh. Aku tidak butuh. Kalau kita mungkin akan menjawab, Pak, oh iya beneran, malaikat datang, ayo bantu aku, gitu. Kalau kita, gitu. Tapi Nabi Ibrahim, keyakinan beliau sangat kuat kepada Allah Ta'ala. Beliau enggak butuh kepada selain Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku saja. Aku cukup kepada Allah Ta'ala. Gitu. Cukup minta pertolongan kepada Allah. Kafa ilmuhu bibali min su'ali. Atau kama qala. Cukup Allah Ta'ala mengetahui keadaanku, Allah Ta'ala pasti akan menolongku, kata Ibrahim. Dan ternyata benar. Allah Ta'ala mengatakan kepada apinya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi penyelamat bagi Ibrahim, yang kemudian Ibrahim mendapatkan keselamatan. Itulah, Pak, kekuatan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata itu juga, Pak, kalimat yang dibaca oleh Rasulullah SAW di setiap peperangannya. Di setiap peperangannya, setiap perang, Rasulullah SAW selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Gitu. Baik, kita lanjutkan di ayat yang berikutnya yang disebutkan dalam kitab ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Al-Furqan ayat ke-58. Allah Ta'ala mengatakan, wa tawakkal, dan bertawakallah
berserah dirilah alal hayyi, kepada zat yang maha hidup. Yaitu siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan di ayat ini, wahai umat Islam, bertawakallah, berserah dirilah kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Ta'ala, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Artinya di ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita umat Islam untuk berserah diri kepada Allah, yang Allah adalah zat yang maha hidup, jemaah. Kenapa di ayat ini Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati? Karena zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, itu menunjukkan atas kesempurnaannya. Allah Ta'ala maha sempurna. Dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Artinya Allah Ta'ala maha kuat, tidak punya kelemahan sama sekali. Adapun manusia, sekuat-kuatnya manusia, dia akan mati. Sekuat-kuatnya makhluk, dia akan mati. Itu gitu. Dan lain sebagainya. Allah Ta'ala tidak akan pernah mati. Wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala adalah zat yang pertama kali sebelum semuanya ada. Zat yang hidup sebelum semuanya hidup. Dan Allah Ta'ala zat yang tetap hidup di saat semuanya mati. Itulah Allah. Zat yang sempurna. Maka kita bertawakal kepada Allah yang maha sempurna. Gitu gitu. Bahkan jangankan kematian, Mbak. Allah Ta'ala itu merasakan ngantuk saja tidak, tidur saja tidak, gitu. Karena tidur adalah mirip kematian. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Allah Ta'ala tidak mengalami tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak mengenainya rasa ngantuk ataupun bahkan tidur tidak. Ngantuk, tidur itu sifat manusia, sifat makhluk, sifat kelemahan. Di mana manusia ketika kekuatannya sudah turun, dia energinya habis, dia butuh istirahat, butuh ngeces. Ataupun Allah tidak butuh itu semua, karena kekuatan Allah abadi. Kehidupan Allah abadi. Allah Ta'ala tidak butuh istirahat sama sekali. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepada zat yang maha hidup. Kita diperintahkan untuk berserah diri kepada zat yang maha kuasa. Gitu nggih. Artinya Allah Ta'ala menguatkan kita, jemaah, jangan takut. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Jangan risau dengan permasalahan kehidupan ini. Jangan galau dengan permasalahan yang menimpa kita. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha sempurna. Kita punya Allah yang maha kuat. Kita punya Allah yang maha hidup. Yang siap membantu, siap menolong, siap memberikan solusi kepada hambanya yang mau mendekat kepadanya. Gitu. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan seperti itu kepada kita. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Ta'ala mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Ibrahim ayat ke-11. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Di ayat ini jemaah, ayat ke-11 surat Ibrahim, Allah Ta'ala mendahulukan kata-kata wa 'alallah sebelum falyatawakkal. Sebenarnya kalau susunan bahasa Arab yang normal itu falyatawakkal 'alallah. 'Alallah ini di belakang. Tapi di ayat ini maf'ulnya didahulukan. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Maksudnya apa? Ini menunjukkan batasan yang berarti dan hanya kepada Allah lah kaum orang-orang beriman itu berserah diri. Artinya orang-orang beriman berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jangan sampai umat Islam berserah diri kepada makhluk. Jangan sampai orang yang mengaku beriman justru dia bersandar kepada makhluk, bersandar kepada manusia, bersandar kepada hewan, atau bersandar kepada pohon, kepada hal yang lain. Jangan. Itu perbuatan kesyirikan, jemaah. Kita bersandar, kita bertawakal, kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tentu dengan kita melaksanakan aksi nyata, kita melaksanakan ikhtiar-ikhtiar. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Ta'ala mengatakan, Qala Ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu telah bertekad yang kuat, kamu telah berazam adalah tekad hati yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Jika kita sudah seperti itu, kita sudah berazam untuk melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah. Ini perintah dari Allah Ta'ala, Pak. Artinya kalau kita sudah bertekad yang sangat bulat,
untuk melakukan sesuatu. Tentunya sesuatu di sini adalah kebaikan. Gitu. Tentu nggak mungkin, gitu. Kalau kita bertekad untuk melakukan keburukan, kalau kita serahkan kepada Allah, ini kesalahan besar tentunya. Gitu. Yang dimaksud di ayat ini adalah ketika kita bertekad, berazam yang sangat kuat untuk melakukan sebuah ibadah, untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik, maka serahkan kepada Allah. Contoh Pak, kita bertekad, bismillah ya Allah, saya ingin banget untuk bisa berhaji. Maka saya usaha, saya dagang, supaya terkumpul harta untuk bisa berangkat haji. Tekad kita sudah kuat, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kita usaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah tekad yang kuat dibarengi dengan tawakal. Atau umpama kita mau berangkat ke masjid jemaah. Kebetulan kita bangun dari tidur subuh, badan kita gembreges gitu. Badan kita agak sakit. Tapi kita tetap ingin ke masjid. Kita berazam, aku harus ke masjid. Tapi kok badanku seperti ini ya, agak meriang. Bismillah, berangkat ke masjid. Tawakal ala Allah. Jadi tawakal ala Allah. Kita berangkat jemaah. Dan lain sebagainya. Dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, berhaji, umrah, dan lain sebagainya. Bahkan berjihad sekalipun. Berperang sekalipun untuk membela Islam. Kita lakukan usaha-usaha yang nyata, kemudian kita serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Artinya tawakal itu usaha yang kuat, bersandar kepada Allah, dibarengi dengan usaha yang nyata. Sebagaimana ada sebuah kejadian di zaman Rasul yang agak unik. Itu apa? Ada seseorang sahabat di zaman Nabi yang dia membawa onta datang ke masjid. Datang ke masjid, dia membawa onta, mau ikut majelisnya Nabi. Kemudian dia masuk masjid, ontanya ditaruh tok, tidak diikat. Ditaruh tok di luar, tidak diikat sama dia. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak mengikat ontamu? Kemudian kata dia, wahai Nabi, aku bertawakal kepada Allah, wahai Nabi. Aku serahkan onta ini kepada Allah. Allah yang jaga. Kemudian apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ikil, watawakal. Ikat dulu, baru bertawakal. Jangan ditaruhkan tok namanya kamu menyerah. Gitu. Usaha dulu, ikat dulu, usaha nyata dulu, baru serahkan semuanya kepada Allah. Ikil wa tawakal. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru kemudian bertawakal. Gitu. Kita lanjutkan. Wal ayat fil amri bitawakul katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang perintah untuk kita bertawakal kepada Allah, perintah untuk kita berserah diri kepada Allah sangat banyak. Sangat banyak. Di antaranya tadi yang sudah kita baca. Kemudian waqala ta'ala, ada dua ayat lagi. Allah Ta'ala mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini masuk ke dalam pembahasan keutamaan tawakal jemaah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang berserah diri kepada Allah, siapa saja yang bersandar kepada Allah, siapa saja yang sudah bertawakal dengan benar kepada Allah, kata Allah Ta'ala, fahuwa hasbuh. Maka dia, Allah Ta'ala, akan menjadi pencukup bagi dia. Allah Ta'ala yang akan mencukupi dia. Orang yang sudah bertawakal dengan benar kepada Allah, Allah Ta'ala akan melingkupi dia. Allah Ta'ala akan meliputi dia. Allah Ta'ala akan menjaga dia. Allah Ta'ala akan memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Gitu. Artinya jemaah, ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ketika kita ingin mendapatkan bantuan, rahmat dari Allah, mari kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Gitu. Kemudian ayat yang terakhir yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi yang menjelaskan tentang keutamaan bertawakal adalah dari surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tiada lain orang-orang yang beriman itu, Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah, disebut tentang Allah Ta'ala, maka bergetar hati mereka. Ini ciri orang beriman. Yaitu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar takut kembali kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman. Nah kita tanyakan Mbak, kita selama ini ketika kita membaca Al-Quran, atau mendengar Al-Quran, apakah hati kita sudah bergetar atau belum Mbak? Kalau hati kita biasa saja, atau bahkan dengar Al-Quran malah kita tinggal untuk kegiatan yang lain kita tidak peduli, berarti kita belum beriman dengan sempurna jemaah. Karena ciri orang yang beriman adalah
dia ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan bacaan Al-Quran, atau dia diingatkan tentang Allah, hatinya langsung kembali kepada Allah. Hatinya bergetar, tersentuh hatinya. Ya Allah, seperti itu ternyata. Ya Allah, saya masih penuh dosa. Ya Allah, dan lain sebagainya. Hatinya bergetar aja. Bagaimana kita lihat cerita ya, sejarah mengatakan para ulama atau sahabat-sahabat Nabi banyak yang ketika mereka diingatkan tentang Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mereka sampai pingsan. Mereka sampai pingsan. Kita melihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab dengan pribadi beliau yang sangat tegas, sangat keras. Ketika beliau mendengar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, beliau sampai saking syoknya, beliau tidak yakin. Man qala Muhammadan qad mata. Siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad SAW sudah meninggal dunia, maka aku akan penggal dia. Kata Umar bin Khattab. Di saat itu orang-orang tidak ada yang berani di hadapan Umar. Karena Umar adalah orang yang sangat disegani. Dan di saat itu Abu Bakar naik mimbar kemudian mengatakan, Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa saja yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal, telah mati. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa saja yang menyembah Allah, Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat tentang wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutila in qalatum ala aqabikum. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah Nabi Muhammad adalah rasul utusan biasa sebagaimana utusan-utusan yang sebelumnya. Maka ketika beliau meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggal dunia, apakah umat Islam akan murtad, akan keluar dari Islam? Tidak, gitu. Maka di saat Umar bin Khattab diingatkan dengan ayat itu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang tidak pernah mati dan Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang bisa mati. Maka di saat itulah Umar bin Khattab tiba-tiba badannya lemes, pedangnya jatuh dari tubuhnya, dari tangannya, dia kemudian terjatuh di atas tanah karena mengingat ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini contoh, Pak. Bagaimana orang beriman adalah ketika diingatkan tentang Allah, mereka bergetar hatinya. Mereka sangat takut. Para ulama banyak yang mereka ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, mereka bergetar hatinya, Pak. Ya Allah, ternyata saya sudah melakukan keburukan seperti ini. Ya Allah, saya sudah melakukan perbuatan dosa seperti ini. Mereka bergetar, mereka takut kepada Allah. Tapi kalau zaman kita, ketika ada orang menasihati kita, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, malah kita kadang marah. Sopo kowe kok nasihati aku? Kadang gitu malah gitu. Maka jangan, Pak. Itu ciri orang beriman. Kemudian ciri orang beriman yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, keimanan mereka bertambah. Keyakinan mereka atas kebenaran Allah bertambah. Keyakinan mereka akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran bertambah. Keimanan mereka kepada Allah bertambah. Dan ciri yang terakhir yang disebutkan di ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, kepada Allah Ta'ala, orang beriman itu bertawakal. Artinya ini, Pak. Di ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan dengan kata-kata innama. Tiada lain. Artinya Allah Ta'ala membatasi. Orang beriman itu ya cirinya seperti ini. Artinya kalau ada orang, cirinya tidak seperti ini, dia tidak beriman. Apa itu cirinya? Yang pertama, dia ketika diingatkan Allah Ta'ala, dia hatinya bergetar. Yang kedua, ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia bertambah keimanannya. Dan yang ketiga, dia berserah diri kepada Allah, bertawakal. Artinya orang beriman itu harus punya sifat tawakal kepada Allah. Orang beriman, kalau belum bertawakal, berarti dia belum beriman. Dia belum beriman. Orang beriman, dia mengaku muslim, mengaku beriman, tapi masih bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada pohon, atau bersandar kepada yang lainnya. Dia berharap dari manusia, rezekinya dia sandarkan kepada manusia, dia bergantung dengan manusia. Dia mengatakan kalau tidak ada fulan, saya akan celaka. Kalau tidak ada dokter, saya akan sakit selamanya, dan lain sebagainya. Karena dia tidak bersandar kepada Allah. Ini bahaya. Ya, kita harus beraksi nyata, tapi kita harus bersandar seutuhnya tentang hasil kita kepada Allah, Allah Ta'ala. Kita bertawakal yang benar, yaitu bertawakal, kita bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dengan dibarengi ikhtiar yang nyata. Baik, ma'asyiral muslimin, wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai sini dulu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, karena waktunya juga sudah masuk waktu syuruk ya. Kita sudah menyelesaikan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang keyakinan dan tawakal kita kepada Allah, tentang perintah bertawakal dan tentang keutamaan kita untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah dan keutamaan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sampai sini dulu kajian kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita untuk berada di atas jalan yang benar. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kekuatan untuk kita supaya bisa istiqamah menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Dan kita kemudian bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.